berarti ke Mas Andi nih terkait ini. Kalau misalnya kita di pinjaman online yang tidak, ataupun baik yang apa ya, memenuhi aturan atau yang tidak memenuhi aturan, tapi kalau kita nilai bunganya terlalu tinggi, nah akhirnya kita mentok bayar pokoknya aja. Gimana Mas Andi dalam dunia perjanjian hukum gitu ya, terutama digital gitu? Oke, jadi kalau kita perjanjian menggunakan platform digital, biasanya kan dia perjanjian baku, Mas. Nah, kalau misalnya dia baku, berarti kan salah satu pihak pasti dirugikan. Ada kedudukan lebih tinggi antara satu pihak itu. Nah, biasanya kalau memang ada bunga, atau mungkin yang biasa dibilang ada bunga dan juga misalnya kena penalti, Mas ya. Nah, itu biasanya tetap nasabah itu mau bayar. Kenapa demikian mau bayar? Karena mereka sudah terperangkap dalam platform digital. Karena kan namanya digital kan kita nggak pernah ketemu. Masnya ada di Solo, saya ada di Jakarta misalnya. Kita sepakat menggunakan buy online. Nah itu kan sah menurut asas perjanjian. Tapi kalau misalnya itu dia menggunakan pinjol tadi, balik lagi. Nah menurut saya dilihat dulu ketimpangannya dulu. Apakah memang perjanjian menggunakan digital ini atau platform pinjol itu dia lebih aspek burukkah atau aspek positif? Kalau memang meskipun ada bunga dan lain sebagainya, tapi itu perjanjiannya itu lebih aspeknya lebih banyak positifnya secara mayoritas, itu nggak masalah sebenarnya secara hukum. Gitu. Yang menjadi masalah itu ketika para pihak tidak menaati setiap aturannya, gitu Mas. Kalau misal Mas, karena kan itu ya bunga yang terlalu tinggi, atau bahkan karena kan kita udah tadi diancam-ancam, dicaci maki, sampai stres dan lain sebagainya, akhirnya kan kita sakit hati, ya udahlah karena aku udah diperlakukan nggak baik juga oleh pinjaman online ya, tapi karena kita pegang dengan asas Islam ya, di mana kita udah berhutang ya kita mengembalikan, ya udah kita kembalikan pokoknya aja deh, gitu, kita kembalikan pokoknya aja. Nah, bisa enggak karena hal itu kita bermasalah secara hukum? Nah, jadi kembali lagi Mas, ketika itu ada perjanjian antara platform pinjol sama nasabah, ketika itu tertuang dalam suatu perjanjian dan itu disepakati, kemudian pada akhirnya nasabah ini hanya membayar pokok. Nah, berarti kan ada salah satu unsur atau opsi-opsi yang tidak ditepati. Nah, khawatir saya bisa jadi itu menjadi suatu perbuatan wan prestasi, Mas. Kembali lagi. Yang awal ya, Mas ya. Yang awal lagi. Masalah wan prestasi. Kecuali misalnya memang si nasabah ini berani, ya udah, saya berani pokok aja karena saya mampunya segitu. Nah, khawatir saya nanti kedepannya itu akan ada proses pengejaran melalui DC misalnya. Nah, itu sering terjadi, Mas, gitu. Oke, kalau tadi di awal sebetulnya udah dijelaskan mengenai prestasi ya. Mungkin teman-teman ada yang menonton di skip-skip, Mas. Jadi di highlight aja atau ditegaskan aja masalah wan prestasi tadi. Sanksi terberat ketika kita wan prestasi, apakah mungkin kita dipenjara karena kita hanya membayar pinjaman pokoknya aja, atau belum bisa membayar pinjaman online yang dikatakan wan prestasi, bisa dipenjara atau tidak? Oke, jadi intinya kalau wan prestasi itu kan berawal dari perikatan atau perjanjian. Nah, itu pasti domainnya itu masuk ke klausul hukum perdata. Jadi kalau itu ada wan prestasi atas perbuatan itu tadi, maka itu masuk ke ranah perdata dan tidak mungkin masuk ke ranah pidana, gitu Mas. Berarti jawabannya tidak bisa ya? Tidak bisa. Seseorang dipenjarakan karena tidak mampu menyelesaikan pinjamannya. Gitu. Betul Mas. Justru malah tadi Mas Andi menyampaikan di awal bisa jadi pidana. Justru yang bisa ditarik ke pidana adalah pihak pemberi pinjamannya ketika mereka melakukan ancaman-ancaman atau tindakan yang tidak menyenangkan, penyebaran dan sebagainya. Itu Mas Andi. Iya. Ada lagi monggo Mas Andi. Mungkin kalau terkait kalau wan prestasi itu kan pasti muaranya ganti rugi. Ganti rugi, kemudian minta uang paksa misalnya, atau mungkin ada sita jaminan. Nah,
misalnya itu nilai kerugiannya di bawah 400 juta, itu biasanya kalau kita terapkan ke pinjol aja, iya. Soalnya pinjol nggak mungkin ratusan. Kita platform pinjaman online kan paling hanya di bawah 10 juta. Ya, 10 juta aja udah gede banget ya. Paling di 2 juta. Misalnya kita mainnya di platform tadi itu, nah sekitar 10 juta. Biasanya tuh kita menggunakan yang namanya surat permohonan mediasi dulu. Jadi kita mediasi dulu sesama antara platform sama nasabahnya, itu kita lihat nanti sepakatnya di mana, gitu. Kalau memang tidak lagi melakukan perbuatan yang sebagaimana mestinya, itu biasanya itu tadi prosesnya gugatan dan lain sebagainya. Ya, Mas, kita nanya lebih santai, serius tapi berani. Iya. Masalah hukum perdata itu pakai biaya nggak sih, Mas? Kalau orang melaporkan suatu perkara ke meja hijau tentang perdata, itu ada biaya yang dikeluarkan nggak? Nah itu, kalau memang dia prosesnya sampai ke pengadilan, biasanya ada panjar biaya perkaranya, Mas. Misalnya saya nih mau melaporkan Mas Andi, nah saya yang melaporkan. Itu kalau masuk ke perdata berarti dia sebagai penggugat. Saya sebagai penggugat misalnya. Berarti kan dia mengajukan gugatan ke pengadilan kepada seseorang itu sebagai tergugat. Itu. Kalau misalnya itu memang mau sampai ke pengadilan, harus dihitung juga, Mas, nilai kerugiannya sampai berapa. Kalau memang di bawah itu tadi ya masuk ini kategori gugatan sederhana, gitu, Mas. Kalau kita ngomong logika dan ini ya, Mas ya, hutang di pinjaman online kan paling 5 juta lah ya, satu aplikasi. Mungkin nggak aplikasi dengan nominal 5 juta, mereka menggugat nasabahnya melalui sidang perdata. Gitu. Kalau untuk aturannya itu bisa, Mas. Aturannya bisa. Aturan bisa. Gugatan prestasi atau gugatan PMH, perbuatan melawan hukum. Tapi kalau secara faktanya di lapangan, jarang sekali orang menggugat menggunakan nilai segitu, Mas. Eman-eman, Mas, karena biaya daftar gugatannya lebih mahal daripada biaya perkaranya. Gitu. Jadi mending saya melakukan opsi lain, misalnya opsi mediasi di luar pengadilan, atau mungkin masuk wilayah kepolisian gitu. Kalau dulu kan aku juga bergabung di grup orang terjerat pinjol juga ya, sama-sama gitu. Yang aku khawatirkan memang nanti aku takut dipenjara gitu kan, takut dihukum secara pidana. Tapi teman-teman juga menyampaikan bahwa hutang pinjaman ya itu tidak masuk ranah pidana, masuknya ranah perdata. Itu pun sesuatu hal yang ya kayak Mas Andi sampaikan jarang terjadi dan mungkin secara logika kayaknya enggak deh secara hitung-hitungan gitu ya. Cuman kan aku dapat kabar seperti ini kan dari entah berantah orang siapapun itu dalam grup ya, jadi nggak bisa tahu kebenarannya atau tahu maksudnya. Kalau dari Mas Andi sendiri kan mungkin sudah pengalamannya sampai ke arah situ, berarti kan bisa lebih dipercaya gitu kan, bisa lebih kayak tenang gitu kan, karena kenapa nggak mungkin atau ya mungkin tapi kenapa kayaknya kok susah terrealisasikan gitu kan. Karena kan ya itu tadi, kalau istilah kita dulu ini gini, Mas, kita eman-eman jual sapi dapatnya kambing gitu, bener ya? Itu. Karena tidak sebanding dengan yang kita keluarkan gitu. Jadi kesimpulannya memang jarang atau bahkan tidak ada ya, Mas ya, kalau untuk nominal segitu nggak ada, Mas. Jadi yang paling penting gini, Mas, kalau memang dia merasa memang itu ruginya di atas 10 juta, itu boleh sih mengajukan gugatan. Tapi kalau memang di bawah 5 range-nya itu, saya yakin, harapan saya mungkin lebih baik mengajukan proses mediasi. Atau mungkin gini, cara yang namanya novasi atau pembaruan perjanjian dalam platform digital. Jadi ketika itu ada proses yang namanya novasi atau restrukturisasi perjanjian, maka ada yang namanya negosiasi tawar-menawar dalam proses pembaruan hutang. Nah, itu biasa sering dipakai ketika memang platformnya itu platform yang legal, Mas. Tapi kalau ketika ilegal, itu pasti tidak akan ada proses yang namanya pembaruan hutang. Itu nggak ada, saya yakin. Tapi kalau itu memang prosesnya melalui pinjol yang legal, pasti ada namanya penawaran untuk pembaruan utang. Gitu, itu Mas. juga yang kita selalu sampaikan ke teman-teman, bahwa misalnya
punya tunggakan hutang di aplikasi legal, aplikasi tertentu, biasanya mereka itu justru kalau kita terlambatnya agak lama, mereka sendiri yang akan menawarkan keringanan. Itu Mas. Ya karena ternyata itu tadi ya teman-teman, karena kalau mereka mau gugat secara perdata juga sepertinya rugi sendiri ya. Jadi mungkin ya mereka juga mikir nggak ada jalan lain selain memberikan keringanan. Kan mau gimana lagi? Mau ditagih dengan sesuai nominal bunga yang udah tinggi ditambah denda keterlambatan, malah orangnya malah jadi nggak mau membayar. Ya udah deh, daripada nggak kembali sama sekali, mending tak kasih keringanan berupa temponya diperpanjang atau bunganya dikurangi gitu. Memang yang terjadi seperti itu karena alasan yang seperti Mas Andi sampaikan tersebut gitu. Nah, kita mau ngobrol santai aja dengan Mbak Dwiva, dengan mas-masnya juga ya. Kalau kita udah lihat mudorotnya itu, menurut pendapatnya aja deh. Berarti kan Mas Zaki tadi menyampaikan secara agama, Mas Andi menyampaikan secara hukum ya, hukum dunia gitu kan. Nah sekarang Mbak Dwiva mendengar itu dari dua sisi itu kan, ya kan ini ya, kalau kita sudah mentok, benar-benar kita di kondisi yang sudah mentok, nggak punya dana lagi ya untuk membayar pinjaman online, bunganya gede, dendanya gede juga, nggak manusiawi, dan kita udah diancam dan lain sebagainya. Nah, ketika kita bayar pokoknya aja, secara agama itu kan silakan diambil yang mudorotnya kecil, begitu Mas Zaki ya? Dimana mudorotnya diantaranya kalau misalnya kita membayar keseluruhan, artinya kita berarti menjalani atau melakukan riba. Dalam Islam itu tentunya dosa besar gitu ya. Nah, tinggal kita bandingkan dengan yang satunya, pilihan yang satunya adalah ketika kita membayar pokoknya aja, mudorotnya gimana, atau konsekuensinya apa ketika kita membayar pokoknya aja. Nah, dari Mas Andi sendiri tadi menyampaikan ketika kita akhirnya bayar pokoknya aja, artinya kita kan menciderai janji ya, menciderai apa, surat perjanjian, wan prestasi ya Mas ya, wan prestasi berikut beserta dengan konsekuensinya kita ketika kita wan prestasi di pinjol ya. Memang wan prestasi mungkin ya pastinya ada hukumnya perdata, tapi kalau kita tarik ke pinjol di mana hutang pinjol itu biasanya kecil, maka kesimpulan Mas Andi itu jarang, tidak mungkin atau tidak logis ketika pinjol itu membawa masalah ini sampai ke perdata. Nah, berarti kan mudorot dari kedua belah pihak atau ininya sudah disampaikan. Nah, kalau Mbak Dwika gimana untuk misalnya harus memilih di antara kedua pilihan itu? Andai harus memilih kedua kondisi sempit ini ya Mas, kembali lagi ke personal masing-masing ya. Kalau misalnya seseorang itu lekat akan ini berat nih secara pertanggungjawaban moral begitu ya, bisa kita, kalau saya pribadi kuat misalnya memandang apa yang disampaikan oleh Mas Zaki tadi, berpegang pada tali agama. Tapi bagi saya kembali lagi ke kemampuan situasi sendiri, lihat seperti itu ya. Jadi kalau Mas Zaki tadi bilang kita berpegang pada tali agama, kita sebaiknya berpegang pada diri sendiri, pegangin diri kita sendiri gitu ya. Kalau memang secara kemampuan tadi mampunya untuk bayar pokoknya aja, itu dilakukan Mas ya. Sebagai bentuk setidaknya ada usaha begitu ya. Sembari tadi ini dalam keadaan yang tidak mudah ya Mas. Recovery mindsetnya, recovery ekonominya, dan pastikan juga diri kita ini tetap melakukan aktivitas sehari-hari yang untuk menghasilkan income gitu, pendapatan. Karena kita mencari pertolongan atau mengandalkan bantuan juga tidak bisa jadi satu-satunya jalan keluar gitu ya. Tetap dari kita sendiri juga pertanggungjawaban moralnya harus diusahakan diri sendiri, mencari bagaimana setidaknya tadi ada negosiasi yang bisa kita lakukan gitu ya. Gitu. Cuman faktanya memang di pinjaman online ya, Mas Andi, Mbak Dwiva dan Mas Zaki, ada negosiasi sebetulnya ada. Cuman memang sangat susah gitu kan. Beberapa pinjaman online memang menyediakan itu, tapi faktanya di lapangan itu kadang ada yang mereka memang bisa dilakukan, ada yang kita sudah melakukan negosiasi berikut dengan syaratnya, tapi ternyata memang nggak bisa dilakukan gitu. Makanya ya tadi kita harus dihadapkan dengan dua pilihan itu tadi. Kita membayar pokoknya aja karena berpegang dengan
asas-asas yang tadi disampaikan atau mau gimana gitu kan. Jadi jalan yang biasa kita terapkan ke teman-teman, ya udah. Kalau memang menjadi beban moral saya punya hutang dan harus dibayar, ya udah kembalikan pokoknya aja gitu. Memang kita selalu sampaikan seperti itu. Aspek rasa aman, ketenangan tadi ya Mas, yang ternyata setelah kita mengalami situasi seperti itu, di posisi seperti itu, kita baru sadar di dunia ini bukan berlian, bukan emas yang mahal begitu ya. Ternyata rasa aman dan tenang tadi Mas. Kita masih ada beban hutang yang masih belum diselesaikan, itu pasti mungkin untuk seseorang yang belum pernah sebelumnya mengalami peristiwa seperti ini akan jadi beban seumur hidup begitu ya, akan seakan-akan dihantui hari-harinya begitu ya. Nah, mudah-mudahan tadi misalnya berbicara dari pandangan agama dan juga dasar hukum begitu, kita carikan upayanya, setidaknya tadi ada effort, kemudian dilihat dari sisi mudaratnya yang paling sedikit, yang paling kecil yang mana itu ya, karena memang ya semuanya sebetulnya sama-sama harus dipertimbangkan dengan baik gitu, betul. Karena nyatanya pinjaman online memang semakin kesini nggak apa ya namanya, kalau kita bilang nggak berkurang ya mungkin berkurang, tapi nggak yang signifikan. Padahal edukasi pinjaman online udah banyak disampaikan dari teman-teman, seperti komunitas seperti Sedulur EDW, di luar sana juga banyak komunitas. Kemudian di TV juga udah banyak menayangkan ya, Najwa Shihab, Hotman Paris juga termasuk tokoh yang gencar menyuarakan tentang pinjaman online harus diberantas, pinjaman online harus di stop gitu ya, karena banyaknya pinjaman online memang melanggar aturan. Yang sudah resmi aja masih banyak yang melanggar aturan, apalagi yang ilegal. Dan mudah-mudahan apa yang ditayangkan dari televisi ataupun media sosial saat ini yang ada ya, peristiwa buruknya kita jadikan pelajaran, jangan jadi inspirasi begitu Mas. Nah, begitu ya, kadang-kadang angka yang terburuk itu, situasi terburuk misalnya angka tingkat bunuh diri terjadi itu, kadang-kadang kita juga terinspirasi dari suatu kejadian gitu. Harusnya jadikan pembelajaran ya Mbak Diva ya. Tapi kenapa terus berkembang Mbak Diva? Kalau menurut Mbak Diva kenapa pinjaman online susah diberantas terus berkembang dan semakin banyak korbannya? Kita hidup dari peralihan dari analog ke digital Mas. Tentu ini akan menjadikan adanya pergeseran kebiasaan, peralihan kebiasaan juga. Tiap-tiap orang tuh pasti punya keinginan gitu ya, tanpa melihat kemampuan. Artinya ada keinginan yang dipaksakan, melihat orang lain tuh mendapatkan sesuatu itu, istilah sekarang tuh FOMO ya, orang lain sedang mengalami sesuatu itu, kita ikut-ikutan gitu, tanpa melihat tanpa melihat tingkat kemampuan kita begitu. Dan tidak hanya karena gaya-gayaan sih sebetulnya Mas, mungkin pinjol ini terjadi juga dalam kondisi terdesak tadi ya. Dan Indonesia itu banyaklah di sekitar kita, mungkin kita juga sadar ya, seringkali orang-orang kita tuh punya banyak rencana, padahal untuk mewujudkan sebuah rencana itu kan butuh pembiayaan ya, butuh dana. Padahal itu tuh belum pasti ada di tangan. Kebiasaannya gitu Mas, sesuatu yang belum ada di tangan, tapi udah banyak rencana, padahal masih kayak di depan mata aja baru. Misalnya kita punya gaji, bulan depan pasti punya gaji gitu ya, atau masih punya usaha yang ini. Tapi kan kita who knows, siapa yang tahu dengan kejadian ke depan, kayak kemarin COVID, tiba-tiba siapa yang memprediksi, kemudian tiba-tiba di PHK misalnya. Salah satu perusahaan yang di Solo, pabrik tekstil itu kan sebesar itu, raksasa itu, siapa sih yang mengira hari ini bisa bangkrut seperti itu kan. Nah itu yang pada akhirnya membuat kondisi kita terdesak begitu ya, yang tidak ada jalan lain, si aplikasi anti ribet inilah satu-satunya jawaban bagi mereka gitu kan. Karena memang betul-betul ya, iklan atau penawarannya luar biasa. Mas, hari gini siapa sih yang nggak pengen, kenapa prinsip itu kan, kenapa kalau bisa mudah, kenapa harus yang sulit begitu. Banyak orang lebih memilih jalan instan seperti itu. Kalau ya benar, kalau aku dulu juga mikirnya, mungkin dalam dunia psikolog ada sebutannya ya, kalau kita itu misalnya besok
bisa lah pasti, gitu kan. Saking pedenya berarti ya. Besok bisalah dengan ini. Itu satu juga yang menyebabkan. Terus yang kedua ya bisa dari yang FOMO itu tadi ya. Berarti menurut Mbak Dwiva itu gimana kita nyetir diri sendiri begitu ya. Nah kalau Mas Andi ya, kenapa pinjaman online masih terus berkembang, masih terus nggak bisa diberantas padahal edukasi dan berbagai cara udah dilakukan? Monggo. Iya, mungkin yang paling utama mungkin terkait kata kuncinya ya. Itu gimana mengedukasi. Kalau memang itu pemerintah itu ada semacam program edukasi gitu, harusnya kan dia bisa mengedukasi masyarakat kelas bawah nih, misalnya UMKM atau mungkin masyarakat sipil. Lah ini pinjol ini ada mekanisme penyelesaiannya. Gitu. Kalau memang itu dia masuk ke ranah perdata, itu kan biasanya ada proses yang namanya mediasi dulu. Proses mediasi dalamnya isinya negosiasi. Kalau memang itu tidak bisa ditempuh, maka ya sudah deadlock. Biasanya yang paling tinggi derajatnya itu mengakali gimana caranya kita melakukan gugatan perdata. Dengan catatan misalnya nominalnya di atas 10 juta nih Mas. Tapi kalau misalnya itu memang di bawah 5 juta, saya yakin secara fakta lapangan nggak pernah ada namanya gugatan di pengadilan Mas. Yakin saya 100%. Bisa dicek nanti di pengadilan Mas, gitu. Tapi kalau memang itu platform digitalnya yang menyalahi aturan, misalnya melakukan pencemaran nama baik, kemudian menyebar data pribadi, kemudian melakukan kekerasan dengan menggunakan DC, itu masuk ke ranah pidana. Nah, untuk masyarakat kita sebenarnya hal yang paling mudah itu tadi dikatakan oleh Mbak Dwiva itu harus perbanyak literasi juga. Masalahnya gini Mas, masyarakat kita kan ketika memang itu terjerat hutang, maka yang terjadi apa? Kegoncangan jiwa, ini gimana cara bayar utang nih, kan? Nah, kalau memang itu ada opsi lain misalnya, pinjam lagi ke aplikasi ini, pinjam lagi ke aplikasi ini. Nah, selama itu aplikasinya itu memang tercatat di sistem atau mungkin dalam riwayat OJK itu dia tidak masuk dalam notifikasi atau blacklist, boleh saja melakukan nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau memang itu di blacklist, saya yakin pasti nanti ketika memang nasabah itu terlambat bayar, pasti ada namanya datanya mungkin disebar kemana-mana, kemudian diumumkan di Facebook atau di IG bahwa yang namanya X ini belum bayar utang loh. Nah itulah masuk ke ranah pidananya itu. Ya, ada 2 poin pertanyaan, Mas Andi. Pertama, jawab singkat aja, monggo. Kenapa pinjaman online di Indonesia masih terus berkembang? Yang menyebabkan dari mananya, Mas? Regulasi pemerintah yang kurang tegas untuk memberantas pinjaman online, OJK yang kurang tegas mengawasi pinjaman online nakal, atau seperti apa? Oke, itu pertanyaan sangat bagus, Mas. Jadi kenapa itu semakin hari semakin banyak orang yang melakukan pinjaman online gitu, atau melakukan yang namanya transaksi secara elektronik. Mengapa? Karena gini, pertama itu secara regulasi kan banyak ya. Kalau kita lihat peraturan-peraturan di Kementerian Keuangan misalnya, atau mungkin di peraturan-peraturan Kementerian Perdagangan, sampai mungkin di tingkat peraturan daerah yang paling bawah hierarkinya, itu sudah menyediakan yang namanya platform digital. Itu pertama dari segi regulasinya. Kedua, masyarakat kita itu kan maunya efektif, efisien ya. Tinggal klik 3 menit keluar nih pinjaman. Itu yang kedua. Yang ketiga itu kan kita bicara kemudahan ya Mas ya. Ketika memang itu ada hal yang mudah, kenapa cari yang susah gitu kan? Nah, itu yang membuat memang siklus terkait peminjamannya, kemudian hal-hal yang terjadi seperti itu selalu meningkat, Mas. Gitu. Kalau yang terjadi di lapangan kan, Mas Andi ya, dan teman-teman, bahwa pinjaman online baik yang legal, apalagi yang ilegal ya, itu kan
banyak mereka melakukan pelanggaran berupa ancaman-ancaman tadi, penyebaran dan lain sebagainya. Nah, seharusnya kan peraturan seperti itu kewenangannya dari OJK, betul kan ya? Menurut Mas Andi, apakah peraturan OJK saat ini itu udah cukup tegas untuk mengatur itu semua? Mengatur tentang mungkin perlindungan nasabah ya, atau perlakuan pinjaman online terhadap nasabah sudah cukup tegas, atau ada hal yang menurut Mas Andi itu harusnya bisa ditegaskan biar kejadian-kejadian seperti ini tidak ada lagi. Soalnya kan kasus dan lain sebagainya akibatnya dari situ. Jadi sebenarnya gini Mas, terkait hal itu di OJK sendiri sudah membuat yang namanya platform Satgas Investasi. Ini bisa dicoba ya di website itu. Jadi ketika memang ada hal-hal yang dirasa janggal, nah itu teman-teman tuh bisa membuat surat permohonan atau laporan yang ditujukan kepada OJK-nya. Nah, masalahnya prosesnya apa? Sehari itu bisa 1.000 sampai 2.000 laporan. Ini kan kita kerja by system ya. Pasti kan akan sangat panjang untuk merespon hal itu. Jadi menurut saya sebenarnya sudah sangat baik ada regulasinya, ada aturan dasarnya, tapi untuk merespon secara cepat dari masyarakat terkait aduan, laporan dan lain sebagainya itu sangat kurang. Jadi harapannya mungkin bisa dibentuk lah, mungkin di lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau mungkin tingkat-tingkat pemuda dibentuk aja, misalnya terkait misalnya tim percepatan penanggulangan korban pinjol misalnya, itu kan merupakan hal yang sangat dinamis Mas, apalagi 2025 ya. Kadang ini juga Mas, orang yang punya sebetulnya kan kita dilindungi oleh hukum ya Mas Andi ya. Iya. Terkait misalnya ada yang tadi itu pencemaran nama baik, pengancaman dan sebagainya, kita dilindungi oleh hukum. Tapi banyak masyarakat kita ya Mas Andi di lapangan itu mereka tidak punya keberanian untuk melapor. Mereka tidak punya keberanian untuk melapor karena yang di mindset mereka adalah saya punya hutang berarti ya memang saya yang salah gitu. Saya harus bayar gitu ceritanya. Iya, kalau saya harus bayar, ya saya harus saya yang salah dan saya diperlakukan seperti apapun ya memang konsekuensi saya gitu kan. Padahal ya tadi kita udah belajar banyak dengan teman-teman ya, Mas Andi, Mbak Viva dan Mas Syaki itu kan, bahwa terkhusus buat Mas Andi tadi menyampaikan bahwa kita dilindungi sebagai konsumen dan bahkan ketika kita diperlakukan tidak baik justru mereka si pinjaman online yang melakukan pelanggaran yang bisa terkena pidana. Ya, harapan kita itu teman-teman itu tidak perlu takut untuk melapor ketika memang hak-hak kita yang dilanggar. Begitu Mas Andi ya? Betul. Ya mungkin boleh ditegaskan ke teman-teman yang masih takut Mas Andi. Jadi gini, kalau memang teman-teman yang itu lagi berinvestasi ya, ketika memang ada ancaman atau mungkin secara hal-hal yang itu perbuatannya secara perdata, itu bisa melakukan atau melapor ke lembaga penyelesaian sengketa konsumen. Itu sudah ada di Jogja, sudah ada. Atau mungkin teman-teman merasa diancam atau mungkin merasa ini takut melapor nih. Nah, itu kan ada yang namanya lembaga penyelesaian sengketa konsumen. Atau mungkin mau lebih tinggi lagi, mungkin teman-teman bisa lapor ke ombudsman. Karena ombudsman itu bukan hanya mengatur terkait masalah publik, tapi secara privat juga itu bisa ke sana, arah ke sana. Gitu. Bahkan juga sekarang perkembangannya mereka juga mengatur terkait regulasi terkait persaingan usaha misalnya, atau mungkin pinjol juga ada, gitu perkembangan sejauh itu. Jadi bagi teman-teman yang merasa terancam, ketika memang itu ada perbuatan pidananya, itu melapor ke kepolisian, atau mungkin ada perbuatan perdatanya tadi, lapor ke ombudsman atau mungkin lapor ke LPSK gitu kan, lembaga penyelesaian sengketa konsumen, gitu Mas. Oke, kalau terkait kita ngobrol kenapa pinjaman online ilegal itu susah ditangkap sih. Padahal kan kalau kita ngomongin logisnya ya, katakanlah seorang pencuri atau seorang yang itu perorangan, yang ngumpet entah berantah kemana aja itu bisa mudah ditangkap. Kenapa pinjaman online ilegal
itu kan walaupun ilegal tetap perusahaan dong. Pasti kan sekumpulan orang banyak. Kenapa susah banget ditangkap gitu loh? Padahal harusnya lebih susah menangkap satu orang yang lari entah kemana kan dibanding dengan nangkap perusahaan besar walaupun ilegal gitu. Mungkin Mas Zaki boleh memberikan pendapat ya. Kenapa Mas Zaki dan teman-teman pinjaman online ilegal kenapa susah ditangkap padahal jelas bentuk fisiknya pasti ada? Ada dari sisi yang menangkap mungkin ada yang diuntungkan. Mungkin dari sisi yang menangkap ada yang diuntungkan. Mungkin saya tidak bilang pasti ya. Oke. Apakah mengarah pada oknum yang melindungi? Bisa jadi karena ya kita nggak usah munafik lah, banyak di sosial media banyak oknum pejabat yang melakukan hal-hal yang di luar hukum lah. Bisa jadi karena ini proyek besar, pasti dananya besar, pasti perlu backingan yang cukup besar. Kalau sudah bicara untuk masyarakat banyak, pasti perlu payung hukum dong. Kalau nggak hukum secara undang-undang, paling tidak orang yang berkompeten untuk melindungi. Pasti kalau saya kira. Entah itu orang yang power, pasti orang yang powernya yang sangat besar. Mungkin itu sih menurut Jadi saya. ada power di belakang yang melindungi pinjaman online ilegal. Seperti itu ya, Mas Zaki. Mbak Dwiva, kenapa pinjaman online ilegal susah diberantas terus berkembang? Iya, mungkin saya melihatnya seperti tanaman ya. Judul gampang diberantas kan. Maksudnya banyak yang ini, tapi pinjol kenapa enggak? Dugaan kami mungkin seperti halnya tumbuhan ya. Bertumbuh mungkin di sini ada yang menyirami begitu dan balik lagi ya di dunia ini kita bicara soal benefit begitu ya, ketika ada sesuatu yang menguntungkan bagi pihak ini ada kemungkinan ya akan dilindungi, akan dijaga betul, jangan sampai musnah atau jangan sampai bisa ada supportnya begitu. Dan memang tugas kita bersama tidak bisa kita mengandalkan pemerintah begitu. Nah, di sini saya mengajak teman-teman, terutama dalam peran keluarga begitu ya, sebagai individu yang kalaupun misalnya kita tidak punya privilege yang saya katakan sebelumnya tadi, keluarga yang enak diajak komunikasi atau memberi masukan yang kita anggap ada anggota keluarga yang bisa bijak memberi dalam pengambilan keputusan atau memberi nasihat begitu ya. Nah, ataupun kalau memang tidak ada pihak keluarga, kita cari bantuan tadi ya, bantuan resmi yang nanti bisa diinformasikan juga oleh komunitas ini kemana arahnya mencari bantuan gitu. Dan yang paling penting bagi kami adalah bagaimana ini jangan sampai terjadi, dan kita semakin banyak edukasi seperti ini ya Mas, semakin dipertontonkan bukti-bukti nyata atau bahwa korban-korbannya banyak, bahkan dalam level dan akibat yang lebih buruk begitu ya. Maka kita berharap itu adalah contoh terakhir begitu, jangan sampai terjadi pada diri kita, keluarga kita lindungi sekitar kita. Gitu. Oke, thank you pendapatnya ya. Berarti kita ke ahlinya aja terkait pinjaman online ilegal, kenapa susah diberantasnya, Mas Andi. Apakah memang ketika kita pemerintah atau pihak berwajib menangkap pinjaman atau perusahaan ilegal itu harus ada laporan dari masyarakat atau tidak perlu ada laporan, namanya perusahaan ilegal memang ditangkap? Atau perlu ada laporan? Oke, jadi itu kan pertanyaannya Mas ya. Jadi dalam sisi pihak yang dirugikan, itu kan biasanya kan ada yang namanya laporan sama pengaduan. Kalau laporan itu biasanya terkait tindak pidana itu yang memang secara langsung sudah diatur bahwa itu perintah undang-undang siapapun boleh melakukan pelaporan. Misalnya, ada yang mati di jalan, siapapun yang lihat boleh melapor ke polisi. Itu yang namanya laporan. Tapi kalau pengaduan, itu yang mengadu ke pihak terkait itu harus
orangnya sendiri, prinsipalnya. Orang yang dirugikan berarti. Orang yang sudah dirugikan gitu. Nah, dia masuk lagi nih, ditarik lagi lebih jauh terkait pengaduan misalnya korban dari pinjol apapun itu, entah dia sebagai nasabah atau mungkin dia sebagai platform digital tadi, Mas. Itu kita lihat dulu spesifikasinya. Apakah dia masuk ke aturan yang melanggar itu dia delik formil atau dia masuk ke dalam aturan yang melanggar delik material atau mungkin delik biasa gitu atau mungkin delik aduan gitu. Dijabarkan. Oke. Bedanya apa? Kalau yang masuk delik biasa itu sudah tertulis itu dengan frasa misalnya gini. Delik biasa ya. Itu pasti awalan kalimatnya itu barang siapa. Barang siapa yang melakukan terhadap seseorang yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Itu masuk tindak pidana. Tapi kalau yang masuk delik biasa. Kalau masuk ke delik aduan, biasanya itu langsung disebutkan jumlah kerugiannya, Mas. Oke, sorry Mas. Oke. Kalau delik biasa itu tadi yang barang siapa menghilangkan. Artinya apa, Mas? Delik biasa itu? Artinya itu berarti barang siapa boleh melaporkan. Berarti ketika orang ada yang melihat pembunuhan itu bisa langsung dihukum gitu ya? Bisa langsung melapor. Bisa langsung melapor. Tanpa orang yang melakukan itu. Tapi kalau dia masuk ke delik biasa, delik aduan itu harus langsung orang yang melakukan, orang bersangkutan yang merasa dirugikan. Oke. Gitu. Nah, kalau kasusnya pinjaman online ilegal atau perusahaan ilegal, itu masuk dalam delik aduan atau delik biasa, Mas Andi? Oke. Jadi kalau terkait pinjol tadi ya, itu lebih spesifik dia masuk ke dalam delik aduan. Berarti ketika tidak ada yang mengadu, maka tidak boleh diproses. Tidak diproses. Iya. Jadi kan pada intinya kan dia delik aduan. Ketika memang ada jumlah kerugiannya sudah taksir, ada parameternya dan kemudian dia merasa dirugikan, maka dia berhak melakukan pelaporan. Karena sudah jelas biasanya dalam sistem hukum kita itu kan sudah dibedakan mana yang masuk ke ranah delik aduan, mana yang masuk ke ranah delik biasa. Tapi kalau kita kan ngomongin yang dirugikan atau tidak dirugikan tadi ya, tentunya merugikan gitu. Tapi kan kalau di sini masalah pinjaman online ilegal kan bukan lagi ngomongin masalah dirugikan atau tidak dirugikan, Mas. Kayaknya terlalu jauh kalau ke situ. Betul. Tapi sebelum ke situ kan udah jelas ini perusahaan ilegal. Nah, perusahaan ilegal ini apabila di Indonesia ada perusahaan ilegal itu masuk delik aduan atau delik biasa. Oke. Seperti judul kan mungkin kalau judul itu masuknya perusahaan ilegal atau dia kriminal. masuk ke delik biasa. Delik biasa berarti jadi siapapun boleh melaporkan. Siapapun boleh melaporkan. Okay. Tapi kalau pinjol dia masuk ke delik aduan. Dengan catatan itu dia masuk ke perkara pidana, Mas. Nah, ini kan perusahaan ilegal berarti ilegal. Kan pidana kan? Iya, kalau perusahaan ilegal. Nah, kalau memang itu perusahaan memang dia ilegal, itu siapapun boleh melaporkan. Oke. Tapi kalau itu dia masuk ke ranah ada korban yang dirugikan, kalau tadi kan ngomongin yang pencemaran nama baik. Ini kan aku tarik bukan ke situ ya, tapi ke perusahaan ilegalnya. Gitu. Oke, kalau masuk perusahaan ilegalnya, dia masuk ke delik biasa, Mas. Jadi siapapun itu boleh melaporkan. Mengapa demikian? Kalau itu dia perusahaan ilegal, maka dia banyak dimensinya, Mas. Ada dimensi hukum administrasi, ada dimensi hukum perdatanya, ada juga dimensi hukum pidananya. Itu lebih menonjol ke dimensi hukum pidananya. Maka dia masuk ke struktur delik biasa. Karena perusahaan ilegal. Perusahaan ilegal. Lain kasus kalau misalnya yang tadi ya Mas, misalnya ada perusahaan legal resmi. Tapi oknum DC-nya melakukan pengancaman, kekerasan, itu baru yang namanya delik aduan. Ya. Karena kalau tidak ada yang mengadu, ya udah berarti nggak diproses. Nggak ada proses. Gitu. Tapi kalau perusahaan ilegal harusnya delik biasa ya. Delik biasa. Tapi kok masih tidak ada pemberantasan yang besar-besaran Mas ke pinjaman online ilegal, padahal itu delik biasa. Kalau sebenarnya itu kan itu tadi kembali tadi oleh Mbak Dwika ya. Dwika itu memang itu tadi karena ada proses yang namanya benefit.
keuntungan di situ. Jadi ketika barangnya ini ilegal, itu kan ya tanda kutip ya, lolos pajak misalnya, pajak nggak dibayar. Yang kedua juga secara izin administrasi nggak lolos di Kementerian Hukum dan HAM misalnya, itu kan legasinya kan dipertanyakan gitu. Jadi sebenarnya itu tadi ada benefitnya, dan kita kan sebagai orang-orang yang memang kurang minim literasi ya, itu paling suka yang sangat efektif efisien. Kan kalau yang ilegal kan cepat, syaratnya kan nggak ini ya, nggak banyak. Tinggal foto udah lengkap, apa jaminannya selesai, submit, atau tiba-tiba keluar. Nah, tapi kalau yang legal kan harus lihat perjanjian dan lain sebagainya dan lain-lain gitu. Jadi orang mungkin ya mana yang lebih cepat dan menguntungkan bagi dia dan dia bisa nerima duit secepatnya, masuk ke situ Mas. Gitu. Kesimpulannya berarti teman-teman dari Mas Zaki, Mbak Dwiva dan Mas Andi ya, selain dari diri kita yang mengontrol, juga kenapa pinjol susah diberantas karena memang mungkin regulasinya juga harusnya bisa diperketat lagi, dan ada kepentingan-kepentingan yang di belakangnya seperti itu ya. Kita buka Rian. Menambahkan satu lagi Mas. Boleh. Teman-teman, biar kita bisa kedepannya ini ya tidak terjadi kembali ini ya keputusan untuk melakukan pinjaman online. Pertama, ketahui dulu bahwa sebelum mengambil keputusan itu pengetahuan produk atau product knowledge. Yang kedua, ketahui pengetahuan sebelum pembelian begitu ya. Dan yang ketiga, pembelian atau melakukan keputusan tersebut. Yang ketiga adalah pengetahuan pasca pemakaian dan impact kedepannya begitu. Nah itu mudah-mudahan Indonesia warga Indonesia tercerahkan, meningkatkan budaya membaca begitu ya. Sebelum mengambil keputusan besar seperti itu. Susah sih Mbak. Kalau kepedulian membaca itu memang agak ya itu memang yang jadi PR juga. Bahkan teman-teman yang mau konsultasi ke komunitas Sedulure Dewe juga udah di poster kan, kita kan di Instagram itu udah ada tulisannya gratis gede. Nah, kadang masih ditanyakan ini nanti bayarnya berapa gitu. Oh, berarti membacanya kurang. Berarti memang yang cuman baca poster satu tulisan gratis gede aja mereka masih belum ngeh ya, apalagi perjanjian yang sepanjang itu. Tapi mau nggak mau memang itu harus ditingkatkan ya teman-teman gitu. Dan kita buka ruang diskusi, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya di sini. Aku tanya tentang psikolog ya. Iya. Atau tadi aku sempat ke-skip, entah itu udah disampaikan atau belum Mbak. Terkait kita berhadapan dengan orang yang udah depresi mungkin. Kita udah, mungkin mereka kadang ada beberapa yang kesini orang-orang tuh udah membawa surat dari psikolog, ada yang udah punya anxiety disorder. Iya. Sebagai yang mendengarkan itu harus didengerin dulu atau langsung kita kasih arahan untuk cara tips supaya tenang atau gimana? Berarti lebih ke ini Mbak, lebih ke tips untuk teman-teman Sedulure Dewe ketika menghadapi seseorang yang kelihatannya udah benar-benar stres, depresi dan sebagainya, itu kita harus seperti apa? Iya, yang pertama memang tugas kita adalah memasang kuping lebar-lebar ya, karena banyak orang yang bisa bicara, minta didengarkan banyak, tapi skill, kemampuan mampu mendengarkan orang lain itu sulit. Hal terbaik yang bisa kita lakukan, mendengarkan dulu, karena belum tentu permasalahan atau akar masalahnya itu sama, nggak bisa dipukul rata begitu ya. Didengarkan dulu, jadi ibarat ke dokter ya. Sebelum ini jangan langsung kasih diagnosa gitu, jangan sampai yang sakit kepala yang diobatin tangan gitu kan. Jadi betul-betul didengarkan agar solusi-solusi yang ditawarkan ini tepat begitu. Dan pemulihan mental itu sulit, memang nggak mudah di posisi pada saat mengalami gitu ya, karena kita perlu waktu setidaknya sampai ke proses penerimaan tadi ya, menyadari bahwa ya itu betul-betul terjadi, itu aja seakan-akan jadi hal yang bias, ini beneran saya ada di dunia para mana itu, kadang-kadang kayak gitu tuh, ilusi-ilusi dan hal-hal yang bahkan overthinking macam-macam bentuknya gitu. Dan menghadapi yang seperti itu perlu juga istilahnya ada kita service-nya gitu ya. Kalau memang
perlu ditenangkan dengan sentuhan fisik, seperti itu, atau misalnya dengan sesama gender gitu ya, bisa memberikan pelukan, ketenangan. Kadang-kadang nggak semua permasalahan itu harus dengan solusi kata-kata gitu. Cuma dengan pelukan tulus begitu ya, dan support penuh, dukungan penuh itu juga cukup menenangkan. Karena selama ini mungkin yang dicari itu yang tidak didapatkan begitu. Makanya pergi ke teman-teman komunitas Sedulur DW ini misalnya. Kemudian memang tidak mudah ketika badai itu terjadi. Pastikan kepada para penyintas ini bahwa kalau di dunia ini ada yang namanya hal yang bisa kita kendalikan dan ada yang di luar kendali kita. Maka seperti halnya badai tadi, ketika ada badai, kita nggak bisa mengendalikan badai, yang kita perlu kendalikan adalah diri kita sendiri. Dan saya mudah-mudahan titip pesan ini cukup ampuh di diri saya. Mungkin saya juga pernah mengalami fase-fase life crisis, walaupun beda case-nya ya. Ini cukup cocok di saya. Apa yang dikatakan dalam praktek stoikisme, ilmu tentang pengetahuan tentang kesadaran mindfulness. Di situ ada 3 perkara yang perlu kita sadari di dunia ini. Yang pertama, kita perlu meminta Tuhan, melibatkan Tuhan ya, minta diberi kekuatan untuk hal-hal yang bisa kita ubah. Yang kedua, kita minta lagi ke Tuhan untuk diberi ketenangan terhadap hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Dan yang ketiga, semoga kita diberi kebijaksanaan untuk bisa membedakan antara keduanya. Ada yang bisa kita ubah tadi, minta kita diberi keberanian dan kekuatan. Kalau tidak bisa kita ubah, semoga kita diberi ketenangan. Gitu. Mantra yang bisa disampaikan kepada teman-teman penyintas. Oke, dan itu juga berlaku buat ini ya, Mbak Dwiva ya, berlaku buat bagi keluarga. Kadang kan memang teman-teman yang terjerat pinjaman online itu tidak berani cerita ke keluarga. Nah, ini juga bisa diterapkan. Kita sebagai keluarga, kalau ada anggota keluarga yang terjerat pinjaman online, kita harus bersikap seperti apa? Saya nggak setuju kalau misalnya ada statement seseorang berulah segala tindak laku tanduk kita ini ya, tanggung jawabnya itu KTP. Saya tidak setuju, saya kurang setuju hal itu. Tapi tanggung jawabnya ini per kakak menurut saya. Jadi nggak bisa kita bilang, kamu yang melakukan, kamu tanggung jawab sendiri. Tapi menurut saya ini perlu kekuatan kelompok, atau tadi kalau ada kekuatan kelompok, kalau tidak ada keluarga begitu ya. Tapi yang paling menjadi dasar adalah kekuatan keluarga gitu ya. Kalau kami praktek di mendampingi pedagang pasar, untungnya ada semacam paguyuban. Kalaupun tidak ada, kita dorong ada ini paguyuban. Salah satunya tadi dalam recovery atau pemulihan ekonomi, ada program yang namanya penguatan modal itu ya. Nah, seperti itu. Karena memang menyelesaikan hal ini tidak bisa diselesaikan diri sendiri. Ibarat pepatah, sendiri-sendiri bercerai kita runtuh gitu ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh gitu kan. Thank you Mbak Dwiva ya. Menjawab ya teman-teman yang penonton YouTube Sedulur DW mungkin bisa bertanya di kolom komentar. Nanti next semoga kita bisa ketemu lagi, Mas Andi, Mbak Dwiva, Mas Zaki juga ya. Dan lebih bagusnya kayaknya lebih seru kalau kita ketemu dengan POV dari orang yang masih terjerat pinjaman online kayaknya ya. Aku juga terjerat sih, tapi udah lupa, udah lunas. Maksudnya udah lupa. Pernah melewatin itu ya. Udah melewatin itu, misalnya tadi dibahas dari sisi hukum, itu aku udah nggak ketakutan yang dari sisi hukum, dari sisi psikis, insya Allah udah sembuh gitu ya, udah sembuh dari tekanan-tekanan itu. Jadi mungkin kurang fresh aja gitu. Tapi kalau kita undang bareng, duduk sama kita teman-teman yang masih berkelut di hal tersebut, mungkin kita nanti lebih seru gitu ya. Nanti aku juga mohon buat teman-teman, Mas Zaki, Mbak Dwiva, dan Mas Andi untuk bersedia hadir apabila nanti ada teman-teman yang pengen konsultasi langsung, ngobrol bareng dengan kita ya. Terima kasih banyak atas waktunya, ini sampai malam banget ya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman penonton setia Sedulur DW. Terima kasih juga, tetap support
kita dan support teman-teman sekitar kita yang terjerat pinjaman online. Sampai jumpa di konten selanjutnya.